Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rubis Kartika Rahmawati dari kelas 5A Agribisnis Pangan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal dari saya untuk menjadi syarat menjadi sarjana terapan pertanian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Risiko Usaha Tani Ubi Kayu pada Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang pertama, saya ingin memaparkan latar belakang. Provinsi Lampung merupakan penghasil ubi kayu menurut Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung 2022, bahwa dengan jumlah produksi yaitu sebesar 6.719,088 ton dan juga sebagai peringkat pertama nasional. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura 2022, Gubernur Lampung menjelaskan bahwa pertanian di Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi dan jenis komoditas unggulan. Di antaranya yaitu produksi hasil padi tingkat kedua Sumatera dan 5 nasional, ubi kayu peringkat pertama nasional, serta jagung dengan peringkat pertama Sumatera dan 3 nasional. Menurut data BPS tahun 2020, bahwa pada tahun 2014 itu sebesar produksinya 150,92 ton dengan luas lahan 6,898, yaitu dengan produktivitas sebesar 218,79. Dapat kita lihat bahwa di sini yang paling tinggi itu pada tahun 2015, yaitu pada produksinya sebesar 248,978 ton. Kemudian luas panennya sebesar 10.398 hektar dengan produktivitas 239,45. Produksi ubi kayu di Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami naik turun produksinya. Namun salah satu sentra penghasil ubi kayu di Kabupaten Lampung Selatan adalah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan memaparkan masalah pada proposal saya. Rumusan pertama yaitu bagaimana risiko produksi dan pendapatan usaha tani ubi kayu di Desa Sumberjaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, bagaimana pendapatan usaha tani ubi kayu dalam 1 tahun di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan tujuan saya yang di sini yang pertama menganalisis risiko produksi usaha tani di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, menganalisis pendapatan usaha tani dalam menghadapi risiko usaha tani di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, ini manfaat dari penelitian saya adalah sebagai mengetahui informasi mengenai komoditas ubi kayu. Yang kedua, sebagai acuan pengambilan keputusan dalam usaha tani di petani. Untuk yang pertama, ini ada kerangka pemikiran. Risiko agribisnis pada usaha tani sangat penting karena agar meminimalisir kerugian yang disebabkan akibat dari produktivitas atau perubahan harga yang membuat penurunan pendapatan di petani. Permasalahan yang terjadi di petani dalam usaha tani ubi kayu adalah penurunan pendapatan dari sebabnya penurunan harga setiap bulannya, sehingga pendapatan yang didapatkan petani tidak sesuai dengan tenaga kerja yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berikut adalah skema kerangka pemikirannya. Yang pertama itu dari petani usaha tani ubi kayu, kemudian input produksi, luas lahan, bibit, pupuk, turun ke produksi, kemudian output yang dihasilkan, harga jual, penerimaan, pendapatan. Tinjauan pustakanya ubi kayu yaitu atau singkong Manihot esculenta crans merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropika sekitar Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang kedua itu ada risiko. Risiko menunjukkan keadaan di mana terdapat banyak kemungkinan dari suatu keputusan dan peluang kemungkinan tersebut diketahui atau dapat diestimasi risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan
terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini, menurut Irham Fahmi tahun 2010. Kemudian, produksi merupakan kegiatan menghasilkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari produksi adalah sebagai memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Hal ini dapat dicapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Menurut Suharjo dan Patong 1973, faktor-faktor produksi dengan petani sebagai penanaman modal dan sekaligus pengelola usaha tani. Konsep-konsep yang dibahas oleh para ahli tersebut maka menunjukkan dan menekankan bahwa teknologi dan keterampilan yang senantiasa diperbaiki merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan agribisnis serta meningkatkan pendapatan pada stakeholders dan untuk memenuhi permintaan yang sesuai dengan selera konsumen. Pada bab 3 ini, yang pertama ada metode penelitian. Untuk tempat dan waktu, proposal ini dilakukan dalam bentuk penelitian di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Jatiagung ini merupakan salah satu kecamatan penghasil ubi kayu. Untuk pengumpulan datanya, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling random, yaitu petani ubi kayu yang ada di lokasi penelitian. Analisis data ini menggunakan metode deskriptif sebagai berikut. Yang pertama ada analisis struktur biaya usaha tani, analisis pendapatan usaha tani, analisis pendapatan rumah tangga, dan analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.